Shalom gereja Tuhan. Bertemu kita di ibadah online kita pada hari ini. Amin. Oh, haleluya. Saya mau mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidup. Yeah. Haleluya. Yesus jaminan hidup kita. Amin. Haleluya. Benteng hidup kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan, tanganmu menopangku, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Haleluya. Kau yang mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Semuanya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, selalu kau besertaku. Yesus jaminan. Katakan, kau kekuatanku, kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan, Yesus, Yesus jaminan hidupku. Yeah. Haleluya. Yesus jaminan hidup kami. Yesus benteng hidup kami. Haleluya. Kau kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Katakan lebih lagi. Kekuatanku, menopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Oh, Yesus jaminan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Anda merasakan sukacita Tuhan. Amin. Rasakan bahagia Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara semua. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita, sama memandang di antara
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna. Oh, Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, amin. Tuhan pemulih. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulih, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan penyembuh. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan. Pada saat ini mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Di musim ini, pada saat ini kita harus letakkan diri kita di posisi yang selalu ingin mau berdoa. Karena kita lihat situasi dan keadaan di sekeliling kita amat tidak baik. Jadi malam hari ini kita sama-sama berdoa dalam roh dan kebenaran. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan negara kami Malaysia khususnya. Kiranya Tuhan curahkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan mencurahkan keselamatan. Kiranya Tuhan mencurahkan roh-Nya melawati Malaysia. Kami berdoa seluruh Malaysia akan mengalami lawatan, mengalami dahsyatnya lawatan Tuhan. Khususnya para pemimpin kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya Tuhan taruhkan dalam setiap hati para pemimpin ini Tuhan, yaitu roh takut akan Tuhan, kebenaran, keadilan-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap hati para pemimpin Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh suku bangsa bahasa yang ada di dalam negara kami Malaysia. Tuhan, selamatkan mereka yang dalam kegelapan, selamatkan mereka yang tersesat, selamatkan mereka yang tidak tahu akan kebenaran. Dan Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bangkitkan para hamba-hambanya, dan setiap orang-orang yang percaya akan bangkit dan akan membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa. Gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus, supaya gereja-Mu bangun, gereja-Mu bangkit di dalam Malaysia, supaya semua gereja-gereja Tuhan akan bangkit untuk membawa terang, untuk membawa berita baik kepada semua jiwa-jiwa. Berkati Malaysia Tuhan, berkati, pulihkan secara ekonomi, pulihkan secara politik, pulihkan secara kebajikan Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan dapat melakukan segala perkara yang ajaib di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, biar Malaysia ini penuh dengan damai-Mu Tuhan. Malaysia penuh dengan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saat ini juga kami membawa negeri Johor. Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami di negeri ini Tuhan, Engkau pakailah setiap kami, pakailah setiap gereja-gereja-Mu, pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, yang Kau panggil untuk menjadi terang di dalam negeri ini. Kami berdoa ketentraman dan juga damai sejahtera Tuhan, keselamatan Tuhan tercurah di dalam negeri Johor. Sultan Johor kami berdoa supaya Tuhan akan lawati. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan keselamatan bagi seluruh kerabat diraja Tuhan Yesus, supaya mereka juga akan diselamatkan. Berkati Sultan Johor, berkati negeri Johor Tuhan Yesus, pulihkan. Biar shalom, damai-Mu Tuhan tercurah di negeri Johor Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan negeri Johor ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita terus berdoa. Kita membawa gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia. Gereja-Mu adalah Engkau Tuhan Yesus yang telah mendirikan gereja-gereja ini. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan melakukan sesuatu yang ajaib. Kami membawa seluruh hamba-hamba-Mu yang Kau telah panggil untuk melayani di dalam semua gereja. Tidak kira apapun denominasinya Tuhan, Tuhan akan terus memakai hamba-Nya untuk membawa berita baik, untuk menjangkau, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan.
gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam negara kami Malaysia. Biar gereja ini meskipun berbagai bahasa, berbilang bahasa, bangsa, tetapi kami tahu bahwa Tuhan ingin menyatukan gerejanya. Biar gereja di seluruh Malaysia, tidak kira apa bahasanya, akan bersatu. Bahkan pada saat ini sudah bersatu karena Tuhan yang telah menyatukan gerejanya. Terima kasih Bapak, berkati. Biar gereja ini membawa terang. Biar gerejamu ini membawa dampak kepada semua jiwa-jiwa di seluruh Malaysia. Gerejamu akan bangkit. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Tidak lupa juga kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Siapkan hati kita meskipun di dalam keadaan seperti ini. Kita jangan memandang dan kita melihat kepada situasi keadaan kita, tetapi apa yang ada pada kita, apa yang ada pada diri kita, kita memberi kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Memberi dengan cara hidup yang benar. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Tidak kira apa itu secara perpuluhan, persembahan khusus ataupun pemberian iman, kita siapkan untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap yang memberi. Engkau memberkati mereka 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Karena setiap pemberian ini, biarlah pemberian ini akan pemberian yang daripada hati setiap kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa pemberian ini Engkau Tuhan Yesus yang akan memperkembangluaskan. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati. Dan Engkau Tuhan yang akan menyediakan bagi semua anak-anak-Mu yang memberi. Lewat pemberian ini, biar nama Yesus dan pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan akan diperkembang luas di kota dan bangsa ini dan dalam negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan yang memberi, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Sekarang waktunya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubah cara pandang kita mengenai kehidupan. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kita dalam ibadah online kita pada minggu ini. Yang percaya, yang datang dengan sukacita, mari kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amen, amen. Dimanapun Anda berada, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Amen. Amen. Terima kasih buat tim yang bertungkus lumus untuk mempersiapkan persiapan ibadah online kita saudara. Bukan mudah, tetapi mereka memberikan waktu baik dalam doa dan persiapan, dan kita berdoa supaya mereka terus diberkati dalam kesehatan yang baik daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya membawa kita melihat dalam Pengkhotbah bab yang ketiga ayat yang ke-11. Hari ini saya akan berbicara tentang waktunya Tuhan. Katakan waktunya Tuhan. Haleluya. Pengkhotbah 3 ayat ke-11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan indah pada waktunya. Amen. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, ada satu nyanyian yang sangat memberikan motivasi buat saya, yang memberikan satu pengertian tentang waktunya Tuhan buat kita. Ya, saya ingin mengajak kita nyanyikan sebentar. Lagu itu berkata seperti ini. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita tahu bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Waktunya Tuhan adalah waktu di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Bukan menurut seperti apa yang kita pikirkan, tetapi menurut apa yang telah Allah rencanakan yang terbaik buat setiap diri kita. Yang setuju katakan amin. Saya ingin membawa kita melihat dalam kitab Kejadian 37. Saya ingin membawa kita melihat satu pribadi yang bernama Yusuf. Semua kita, saya yakin, sangat kenal, bahkan kamu pasti ingat akan cerita tentang Yusuf. Kejadian 37 ayat yang ke-5 hingga 7, firman Tuhan berkata, suatu ketika Yusuf bermimpi. Ia menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, dan setelah itu mereka semakin membenci dia. Yusuf berkata, aku bermimpi, kita semua bekerja di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian berkas-berkasku berdiri tegak, sementara semua berkasmu mengelilingi berkasku dan sujud menyembahnya. Ayat yang ke-9. Kemudian Yusuf bermimpi lagi dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ia berkata, aku bermimpi lagi. Aku melihat matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Firman Tuhan berkata, Yusuf bermimpi, kemudian dia bermimpi lagi, dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf sebenarnya sedang menceritakan tentang rencana Allah. Katakan rencana Allah. Yusuf sedang menceritakan rencana Allah buat dia, buat keluarga mereka, buat keluarga Yakub, bahkan buat seluruh orang Israel, saudara. Dia mendapatkan pengertian daripada Tuhan, dan dia menceritakan tentang rencananya Allah. Tetapi saudara, mimpinya Yusuf itu mengambil 30 tahun sebelumnya dikenapi. Bayangkan saudara, dikenapi dalam masa 30 tahun. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami pandemik, saudara. Mulai daripada tahun lalu sampai kepada tahun ini kita mengalami musim yang sangat sukar. Tapi saya ingin Anda tahu, Yusuf mengalami 30 tahun. Dia dibenci oleh saudaranya, dia dibuang oleh saudaranya, dia dijual, dibuang ke sumur, dan dia menjadi budak di Mesir, saudara. Bahkan dia dibuang ke dalam penjara di Mesir, saudara. 30 tahun. Yusuf 30 tahun. Boleh Anda bayangkan kondisi Yusuf pada waktu itu, saudara. Ketika dia dibenci oleh keluarganya, dia dibuang ke dalam sumur. Yusuf dijual menjadi seorang hamba, dimasuk ke dalam penjara. Kemudian Yusuf dipanggil keluar dari penjara. Anda bisa bayangkan perasaannya Yusuf. Daripada kondisi yang sangat tidak memungkinkan, sampai waktu dalam rencana Tuhan yang luar biasa, Yusuf dipanggil keluar dari penjara. Anda bisa bayangkan perasaan Yusuf pada waktu itu, keluar daripada penjara. Dia diberikan kesempatan untuk menceritakan rahasia mimpi. Yusuf mengizinkan Tuhan menggunakan dia untuk dia membicarakan pengertian daripada Allah tepat pada waktunya Tuhan. Saudara, Yusuf tidak gentar, Yusuf tidak takut, Yusuf tidak komplain.
Tetapi Yusuf tahu persis apa yang sedang dia alami, saudara. Karena Yusuf mengerti akan waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Yusuf tahu akan rencananya Allah. Yusuf berkata di dalam Kejadian 45 ayat ke-5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, perhatikan baik-baik saudara, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu apa yang dia alami adalah rencana daripada Tuhan. Saudara, waktu Tuhan selalu indah dan selalu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tetapi tepat dan indah pada waktunya. Maka nyanyian tadi mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berapa banyak di antara kita mau mengandalkan iman kita kepada Tuhan ketika kita mau melalui waktu-waktu yang sama seperti Yusuf. Saudara, bukan 1 tahun Yusuf berada seperti kita alami hari ini, tetapi 30 tahun. Di dalam 1 Samuel ada seorang pribadi yang bernama Daud. 1 Samuel 16 yang ke-13, Samuel pun mengambil tabung tanduk minyak urapan dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud pada hari itu dengan luar biasa. Samuel pun berangkat pulang ke Rama. Saudara, setelah Daud diurapi, firman Tuhan berkata, lalu berkuasalah roh Tuhan atas Daud pada hari itu dengan luar biasa. Di dalam hadirat dan rencana Tuhan yang luar biasa, Tuhan merencanakan untuk Daud diurapi oleh Samuel. Mungkin kita pikirkan kalau Daud langsung menjadi raja, tetapi tidak, saudara. Setelah Daud diurapi, dia harus berhadapan dengan Goliat. Tidak cukup dengan Goliat, saudara. Daud dikejar oleh Saul, orang yang dia layani, saudara. Tidak cukup dikejar oleh Saul setiap hari. Daud melarikan diri, bahkan firman Tuhan berkata dia sampai ke Gua Adulam. Kemudian karena stresnya Daud, firman Tuhan berkata dia lari ke kota Gad dan dia berpura-pura menjadi orang gila. Bayangkan orang yang diurapi oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan yang hebat, saudara. Daud merasa begitu, dia sempat merasa takut, saudara. Dia lari ke Gad dan dia pura-pura menjadi orang gila. Anda pernah jumpa orang gila? Sesuatu yang di luar yang kita pikirkan, dan Daud melakukan itu, saudara. Sudah diurapi di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Daud melarikan diri dia ke kota Gad. Bukan hanya di kota Gad, saudara. Daud sempat melarikan diri ke Palestina, ke daerah musuh mereka. Bahkan Daud juga pernah dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya di Ziklag, saudara. Dia membantu orang bersama dengan dia, namun pada waktu itu Daud dikhianati, saudara. Anda bisa bayangkan. Daud mengalami musim-musim yang sangat sukar selama 20 tahun. Daud mengalami musim yang begitu sukar dalam hidupnya. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi pada Yusuf dan Daud, di luar pengertian mereka, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku,
Bila nanti telah tiba waktu. Saudara, Yusuf 30 tahun, Daud 20 tahun sebelum janji Tuhan digenapi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari daripada kehidupan Yusuf dan juga kehidupan Daud. Mereka menghadapi waktu yang sukar. Ada dan saya hari ini gereja Tuhan, bahkan seluruh bangsa dan seluruh dunia sedang menghadapi waktu yang sangat sukar, saudara. Dunia tidak bisa mengerti, tetapi satu hal yang bisa kita tahu. Yang pertama, waktu Tuhan berbicara tentang rencananya Tuhan. Katakan rencananya Tuhan. Kejadian 45 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Anda bisa bayangkan Yusuf memanggil mereka dekat, saudara. Orang yang pernah membenci dan menjual dia, yang mau membunuh dia, saudara, Yusuf panggil. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah kamu menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, dengar baik-baik, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu apa yang dia alami. Itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Sekali lagi, Yusuf berbicara tentang rencana Allah. Waktu Tuhan berbicara tentang rencananya Allah. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Katakan Allah, saudara. Ada waktunya, saudara, kita menghadapi waktu yang di luar pengertian kita, sama seperti Daniel. Daniel dibuang ke dalam gua singa adalah karena jebakan, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu karena itu berada dalam rencana Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan berbicara tentang rencananya Allah. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Anda lihat di dalam rencana Tuhan, saudara. Di dalam rencana Tuhan, Tuhan selalu menempatkan yang terbaik buat orang yang percaya kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan adalah rencananya Tuhan buat kita. Semua, saudara dengar baik, semua itu terjadi adalah karena izin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semuanya terjadi adalah di bawah di bawah penguasaan, di bawah, maksud saya, di bawah pengendalian Tuhan kita, saudara. Ini bukan karena pandemik, ini bukan karena COVID-19, ini bukan karena kerajaan kita yang gagal, ini bukan karena majikan kita, tetapi saudara, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Maka Yesus pernah berkata di dalam Matius bab yang ke-6, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu minum dan apa yang kamu makan. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang ingin kau pakai. Tetapi pandanglah, kata Yesus, dengar baik-baik saudara, tetapi pandanglah
pada burung-burung di udara, yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun kata firman Tuhan diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tuhan sedang membicarakan bahwa segala sesuatu berada di bawah pengendalian Tuhan yang mutlak. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang kedua yang bisa kita pelajari tentang waktunya Tuhan, Kejadian 39 ayat yang kedua. Yang pertama, waktu Tuhan berbicara tentang rencananya Allah. Yang kedua, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Katakan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang kedua, pengertian yang kedua, waktu Tuhan berbicara tentang penyertaannya Tuhan. Saudara, jangan suka-suka kita klaim tentang waktunya Tuhan, tetapi kalau hidup kita, saudara, berjalan di luar Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen, hidup mereka itu, saudara, adalah karena pimpinan kedagingan mereka. Hidup mereka dipimpin oleh manusiawi mereka, bukan oleh roh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Satu hal yang ingin bawa kita melihat dengan benar-benar di dalam ayat ini, saudara, perhatikan dengan baik-baik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Yusuf disebut sebagai seorang yang selalu berhasil. Namun pada masa yang sama, saudara, Yusuf ini dia masih tinggal di rumah Potifar, saudara. Nah, seringkali, dengar baik-baik gereja Tuhan, seringkali pandangan dunia tidak sama dengan pandangan firman Tuhan. Dunia memikirkan kalau keberhasilan berbicara tentang apa yang kita miliki, tetapi firman Tuhan berbicara keberhasilan bukan apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita miliki di dalam hidup kita, saudara. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka Yusuf disebut sebagai orang yang berhasil. Bahkan firman Tuhan berkata dia menjadi penguasa yang hebat di Mesir, karena Yusuf memiliki Tuhan, penguasa langit dan bumi, di dalam kehidupan dia. Waktu Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, maka sebagai orang Kristen kita perlu belajar membangunkan hidup kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, waktu Tuhan yang bisa kita pelajari ialah iman. Katakan iman. Saudara, tanpa iman tidak mungkin itu bisa terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tanpa iman tidak mungkin itu bisa terjadi di dalam kehidupan Daniel, di dalam kehidupan Daud, maksud saya, saudara. Iman berbicara tentang kita mempercayai akan Tuhan. Iman berbicara kita mempercayai akan rencana Allah. Kita mempercayai akan waktunya Tuhan dalam hidup kita, dan kita mengizinkan waktu Tuhan mengambil alih di dalam kehidupan kita. Karena tanpa iman tidak mungkin ini bisa terjadi. Karena firman Tuhan berkata, iman adalah dasar segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kita perlu belajar. Sebagai orang yang percaya, kita perlu belajar dan bertumbuh untuk beriman kepada Tuhan dan beriman kepada janji-janjinya. Di dalam Yesaya 49 yang ke-8, firman Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada umatnya, pada waktu aku berkenan
aku akan menjawab. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong kamu. Kamu kulindungi dan kujaga. Dan kujadikan perjanjian bagi bangsa-bangsa. Kupulihkan negeri yang sunyi sepi menjadi tanah pusaka yang didiami. Janji Tuhan buat kita. Dan bahagian kita adalah mengimani janji Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka nyanyian tadi mengingatkan kita, jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu adalah karena kebaikan setiap diri kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak di antara kamu pada hari ini yang percaya bahwa apa yang sedang kita alami hari ini, bahwa Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat gerejanya. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan yang terakhir buat kita di dalam Yakobus 5 yang ke-7, oleh karena itu saudara-saudaraku, bersabarlah sampai pada hari kedatangan Tuhan. Lihatlah bagaimana petani menantikan buah terbaik yang dihasilkan tanah, menantikannya dengan sabar hingga datangnya hujan awal dan hujan akhir. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita perlu sabar menanti waktunya Tuhan. Sama seperti seorang petani menantikan buah terbaik yang dihasilkan, menantikan dengan sabar sehingga datang hujan awal dan hujan akhir di dalam hidup kita. Saudara, saya imani tahun 2021 tidak akan seperti yang Anda bisa bayangkan. Tetapi tahun ini akan menjadi tahun berkat kepada orang yang percaya kepada rencana Allah. Akan menjadi tahun luar biasa kepada orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akan menjadi tahun yang berkelimpahan bagi orang yang selalu sabar menanti akan janji Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara. Saya ingin kamu imani setiap pesan yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan pernah berfirman di dalam Yeremia 29 ayat ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan pada waktunya Tuhan. Daud mengalami rencana Tuhan. Yusuf hidup di dalam rencana dan penyertaan Tuhan. Anda dan saya, kita tidak ada jauh bedanya. Kita juga mengalami penyertaan Tuhan. Mari pada hari ini buka hatimu kepada Tuhan. Mulai memandang apa yang sedang kau alami saat ini. Saudara, lihat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah kau mengerti. Tuhan sedang mendatangkan musim-musim yang luar biasa dalam hidupmu. Bahagian kita hari ini, mari kita belajar mentaati di dalam rencana Tuhan, mengimani rencana Allah dalam hidup kita. Maka Tuhan akan membukakan yang tidak mungkin
menjadi mungkin dalam hidupmu. Tuhan akan membuka perkara yang tidak bisa engkau lakukan. Tuhan akan melakukan itu buat Anda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika kamu sedang sakit, jika kamu sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, imani pada hari ini saudara. Imani pada hari ini bahwa lewati cobaan ini kita tetap percaya karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapak, saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit, jika pada hari ini kamu sakit, taruh tanganmu. Jika itu ada di dada, taruh tanganmu di dada. Jika itu di kepalamu yang sakit, taruh tanganmu. Dimanapun tempat sakit hati ini, saya ingin berdoa buat Anda. Sebelum kita menghabisi ibadah online kita, saya ingin melepaskan doa kesembuhan, doa mukjizat buat Anda di luar sana. Imani waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Bapak, saya berdoa, Engkau melihat mereka, tangan di mana tangan mereka sedang berada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit apapun penyakit mereka saat ini, saya berbicara dalam nama Yesus. Itu disembuhkan, dipulihkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa buat ekonomi, buat perkawinan, buat keluarga mereka Bapak. Terjadi pemulihan dalam keluarga, terjadi pemulihan dalam ekonomi mereka, terjadi pemulihan dalam kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dan urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Thank you and God bless you. Amin. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia. Oh, oh, oh. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu, oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan.
Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh.